الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan atas orang yang junub. Itu kata. Semalam alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang rukun-rukun mandi dan sunat-sunat mandi. Semalam ditambahi dengan apa yang disunatkan mandi. Nah, insya Allah malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang yang diharamkan atas orang yang junub. Junub itu secara bahasa asalnya janabah. Janabah itu artinya jauh. Jauh dari apa ya? Jauh untuk berdekat dengan Tuhan. Dengan beribadah itu harus Allah, mendekatkan diri lawan Allah. Gara-gara junubnya kada mau baca Quran, beribadah kada hawa sembahyang, ya kada hawa apalagi hawa masuk masjid dan sebagainya, banyaknya dilarang. Makanya dinamakan junub. Junub itu diambil dari kata-kata janabah, jauh. Artinya kada hawa mendekatkan diri dengan Tuhan kecuali mandi dulu. Kecuali mandi hanya boleh yang 6 perkara. Diharapkan atas orang yang junub 6 perkara. Mandi dulu, mandi besar atau mandi wajib kita. Yang boleh yang 6 perkara ini. Yang ada. Perkara atau junub itu? Junub itu 2. Yang pertama keluar air mani, yang kedua jima. Apabila orang itu keluar air mani atau jima, maka itu kita kategorikan apa? Junub. Ya ada. Baik itu jimanya ada keluar air mani, tetap junub. Sudah dikatakan dalam batasannya ya ada. Nah, keluar air mani itu baik disebabkan mengeluarkan sendiri maupun kada sengaja ya ada. Baik itu laki-laki maupun perempuan, maka itu dinamakan junub. Jelas Al-Qur'annya apa di Al-Qur'an? Wa in kuntum junuban fattaharu ya ada. Jika kalian itu junub, artinya keluar air mani dan setelah jima itu cepat-cepat adalah fattaharu. Jawabnya apa? Bersuci oleh kalian. Maksudnya apa ya? Mandi wajib. Ini di dalam hadis itulah janabila tadkhulul malaikah. Tidak masuk oleh para malaikat baitan fihi akan satu rumah, fihi pada satu rumah itu suratun ada gambar. 3 macam yang ada dimasuki malaikat. Yang pertama suratun ada gambar. Maksud gambar sini gambar yang lukisan itu tuh. Ya kan, bukan gambar foto yang tidak itu lain. Asli dari foto kita. Ada yang melukis asli model yang kayak apa? Yang kayak hidup, ya kan? Atau patung sama sekali, ya kan? Patung nama apa di sini dulu mana? Harimau kan, kuda kan asli, ya kan? Patungnya tuh, nah itu tadi mau masuk malaikat. Kemudian Nabi mau balakal pun dan anjing, dan kemudian masuk malaikat, ya kan? Kemudian yang ketiga wala junubun dan tidak masuk jiwa apabila ada di dalam rumah itu orang yang junub. Lalu sini ulama yang mengatakan junub ini maksud hadis Nabi yang junub ini artinya apa ya? Artinya ada bau tuh. Ya kan mati orang junub ini
kada diwajibkan segera kalinya sembahyang, kali masuk ke sembahyang diwajibkan segera. Kalau yang misalkan hubungan dua binilah sumsum misalkan di awal malam koler nanti kan kita berpikir langsung yang dingin kayak apa nih, dulu nah ini tetap mau malaikat masuk. Ada yang kedua bilang ulama menafsirkan apa, jadi Nabi itu orang junub itu malaikat tidak masuk. Yang kedua ini junubnya karena zina atau karena mengeluarkan dengan sengaja gawean haram yang mulai apa malaikat tidak masuk. Kamunya halal aja mungkin itu ada berapa buktinya itu kumpul orang ini sudah jadi kekasihnya Allah ya kan. Rasulullah itu dalam keadaan junubin walinya tetap didampingi sidin ya kan. Rasulullah dari malaikat ya kan, itu sudah jadi kekasihnya Allah lah. Nah jadi amalnya apa namanya supaya kada makhluk ini bawa bau ya lah, dibawa bau dan beraktivitas yang lainnya kayak makan ya kan, anak transaksi jual beli ya, supaya kada makhluk ya kan, bawa bau enak udah sebenarnya itu wajib segera. Nah kemudian apa lagi? Yang 6 macam yang diharamkan untuk orang yang junub lah. Yang pertama sembahyang, ya kan? Jelas itu haram. Kecuali yang mandi. Dan menempati sembahyang ini di dalam kitab itu sujud syukur, ya kan? Yang dinamakan nama sembahyang itu karena ada sujudnya non simbol. Makanya ulama ada memandangkan sembahyang jenazah itu bukan sembahyang, doa karena itu sudah sujud hilang. Makanya bila ada wudhu ada muliakan. Ini tempat ibadah boleh tempat yang apa pendapat ulama yang inilah ya ada. Sudah tidak usah berlambat. Sembahyang ini sudah tempat yang awal yang doa aja jenazah ini karena ada sujudnya bang. Ya ada sujudnya. Nah termasuk apa sujud syukur. Udah lagi misalkan dalam sujud syukur ini dua. Yang pertama karena mendapat nikmat, yang kedua adalah lepas daripada bala. Misalkan tabrakan truknya yang lempar, ya kan bapak. Nah, kuat terkipai ya namanya truknya, beda nih. Itu disyukur itu lah. Nah, tapi syukur ini lah salah satunya seperti sembahyang juga. Bahwa itu ada pindah apa namanya bersih daripada apa najis, bersih daripada hadas kecil, ya kan. Nah, menutup aurat. Kan sujudnya, sujud apa namanya? Sujud syukur. Atau misalkan panen raya, Habib misalkan lah panen raya dia ada pernah sampai 10 pintu lebih ya ada 10 ton lebih misalkan apa panen ya nih syukur raya dah ya ada yang syukur nikmat itu magnet lah magnet supaya nikmat itu kada hilangkan nikmat yang akan datang itu ditariknya apa namanya di antara hikmah syukur lah boleh syukur. Nah kemudian pulang yang diantaranya yang mendapat sembahyang di tilawah, sujud tilawah banyak aja di mana di Quran kok jelasnya tanda masjid, ya kan? Tanda masjid. Lagi apabila Quran ini kabalinya sedikit, ya kabali. Contohnya di mana yang kita bernama di sebuah sujud dari dalam. Nah itu sujud sunat sujud tilawah. Baik orang yang membacanya maupun orang yang mendengarnya. Bila ada memungkinkan, misalkan ada berwudu dan dia atau junub juga atau haid juga boleh dengan tasbih. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu tiga kali. Itu menempati apa? Sujud tilawah. Sudah boleh juga apabila orang junub diganti dengan apa namanya tasbih. Tasbih bukan sembahyang. Ya kan? Sujud tilawah yang menempati sembahyang. Kemudian ada khutbah. Karena nampaknya apa sembahyang dia sudah kita apa namanya takbiratul sajdah. Di mana aja ada dalam itu belakang apa ya ada khutbah menampati khutbah menampati sembahyang kayak juga. Ada jarak namanya bilang ya wa anis salafi saleh ya. Annal khutbah annal Batabi, berarti kalau Batabi jalan besar. Ini bahasa kitanya annal
bertapi. Nah berarti yang mau khutbah atau bertapi ya bisa itu bahasa anunya, itu bahasa Arab lah yang bahasa kita. Anna khutbah tapi, bahwasanya khutbah itu pihak padanya sembahyang Jumat ya lah, maka narakatain ya dan menempati 2 rakaat ya, menempati sembahyang 2 rakaat ya. Nah asalnya zuhur ya kata, yang khutbah itu menempati apa? Menempati 2 rakaat ya kata, yang sisanya 2 rakaat kurang pas apa ya. Nah itu ada pendapat ulama kayak ini, kayak itu ada juga sembahyang Jumatnya tersendiri, bukan apa namanya, bukan sholat zuhur yang diganti. Nah ada begitu apa namanya khutbah. Seandainya memang khutbah ada ingat mau tadi misalkan khutbah yang diwajib khutbah ini kalau sebenarnya sampai subuh berarti ada ingat ya ada subuh yang diwajib mengimami misalkan sembahyang subuh dia ada ingat ini masih sampai tugas tertib dia ada ingat bahkan kejadian ulang jadi imam ulang ada ingat pas kulit hanya ingat ini benar pakai dari dalam mandi kan ada pas mata dia. Nah iya kayak caranya nih pengumuman di masjid ya kayaknya sempat jadi pengumuman di masjid ada berkopian yang mandi wajib, imam mandi wajib kotor apa sembahyang subuh kotor sembahyang zuhur dia ada lagi itu Jumat habis dah membawa orang yang ada orang. Nah apabila apa namanya pengumuman di masjid sebenarnya orang wajib mengkotor bahasa Jumat kadang ada seandainya dia bang sembahyang subuh sah sembahyang Jumat sah dia ada sambil berdiam dia ada orang tak tahu kenapa kalau ada di kitab memang ada di kitab lah ada yang berapa. Tapi itu contoh sembahyang subuh Jumat kan memang Jumat tapi biasa ya kan karena KTI kan kalau perlu lagi itu makan memberi sukan orang enak. Nah jadi sembahyang apa tadi mandi wajibnya seorang kotor yang ada perlu diumum ada perlu diumumkan. Nah kemudian yang kedua ya kan yang kada boleh ketika orang junub itu adalah menyentuh Al-Quran termasuk menyentuh Al-Quran sangatlah ketika di rehab itu ada Al-Quran di atas. Nah menjabai rehab ini ada boleh gitu dalam kita tangga ibadah lah atau lagi dalam apa laci. Nah di dalam laci di dalamnya itu ada Al-Quran ada boleh mungkin ada dalam di atas rehab dalam lemari Qurannya ada apa ya ada seperti ada menyentuh Al-Quran ada boleh tidak kecuali kan ada darurat lah hampas Al-Quran ini boleh angkat saja jangan menghadang mengiaumannya namanya ya kalau tidak anak-anak Qurannya itu darurat saudara atau kebakaran misalkan malam sedangkan surang tadi masih hidup nah angkat saja menghadang mengiaulang masalah kebakar Al-Quran. Kemudian yang ketiga menanggung Al-Quran. Apa itu menanggung? Itu adalah catatan kaki di bawah. Menanggung Al-Quran yaitu maksudnya sih membawa Al-Quran kada boleh. Ya kada. Menyentuh jalan itu apalagi membawa itu lebih banget ya kan. Ya kecuali karena di dalam Al-Quran itu misalkan ada apa namanya di dalam tas misalkan di dalam tas itu ada Al-Quran, ada kosmetik, ada baju, ada kitab yang lain ya kan. Nah jadi niat tujuan jangan membawa Al-Quran. Misalnya kita menyurang aku bawa baju apabila kita menyurang di bawah Quran nah ada haram haram. Kemudian yang keempat membaca Al-Quran. Kalau orang junub membaca Al-Quran ini mutlak ulama karena membolehkan ya ada kecuali kita terbaru anak mandi kita baca Bismillah sudah tahu ya sudah tahu sedikit aja atau kita tahu misalkan apa pengumuman orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un memang bagian daripada Al-Quran kepada bapak ya ada niatnya di tabarruk atau di apa nanti di zikir. Tapi untuk orang haid dan nifas misalkan ini itu hafal Quran ya ada ini hafal Quran niat. Nah beginian hafal Quran sedangkan apa namanya selama-lamanya haid itu 15 lah selama-lamanya nifas itu 60
amunnya kada di murajaahinya, kada di ulang-ulanginya tanpa mengikuti Quran lah, ulang-ulanginya hafalannya bisa hilang nih. Termasuk dosa yang dosa benaran melupakan Al-Quran setelahnya hafal, dilupakannya itu kada bapak, ada juga ulama bolehkan untuk haid dan nifas. Untuk junub jangan, hanya mandi artinya melajari orang untuk memadahkan aja, melajari kan di situ Al-Quran itu loh, jangan nanti menyentuh empatnya, biar dia misalkan salah baca kepanjangan misalkan artinya atau kata panjang artinya ya udah nggak boleh takur ya kan, boleh takur atau yang karena juga ya ada juga membolehkan, tapi kan banyak juga dia suruh membaca jadi suruhnya menyentuh. Contoh misalkan guru TPA, kalau ini misalkan haid kan terus saya membaca itu jangan, ya balasnya ada kan anak-anak balasan haid dia membaca. Kenapa libur ya haid ya? Nah diakalinya seorang tuh yang akali bahwa kita namanya ada aja ulama yang ulama yang mundur lah pendapatnya boleh ya kan? Itu sebenarnya itu ayat yang pelajari. Yang pentingnya ada boleh kurang yang karena namanya belajar nih. Kemudian belajar, kemudian ada membacanya yang seminggu ada membacanya ayat pulang, kemudian pulang bacaannya ya ada aja apa namanya yang membolehkan. Beda dengan orang yang junub ya menjunub ini sedikit saja waktunya kadang mandi sudah boleh kan. Misalkan ada anak-anak belajar mengaji di rumah, ada tidak mandi dulu sunat namanya orang yang misalkan haid atau nifas langsung aja jadi saja yang disentuh Qurannya tadi. Nah kemudian yang kelima berhenti di dalam masjid ya kan, ada boleh kalau minum ya kan, kayak itu sama nifas lawan haid. Amunnya di kitab itu boleh apabila lalu aja boleh, kalau aja boleh. Kalau itu sedang kuring di masjid, sudah kuring di masjid tetap aja mimpi kawin pula ya sudah junub ya keluar air nih ketika bangun dapat keluar sekali pas keluar anak main di kendaraan tinggal kunci ya kan nih. Sedangkan masuk masjid kan boleh, masuk masjid itu maksudnya sini adalah berhenti, silakan masuk ya kan. Punya kawal itu yang nyamannya melewati masjid itu masuk lewat situ, misalnya keluar lewat yang lain ya kan. Tinggal apa tadi kunci atau tinggal dompet misalkan boleh dibunyi ulang kayak gitu dengan haid dan nifas asal lewat aja, jangan berhenti. Yang kedua itu adalah berhenti. Nah kemudian yang keenam ini kenapa kali itu boleh makan sama untuk ibadah anak dan situ manzilata sholatnya menempati tempat sembahyang waktu itu sudah dapat dilaksanakan semalam. Cara keimamannya sama Ka'bah itu seperti imam ya kan, yang orang tawaf itu seperti makmum. Makanya kita tawaf itu sebelah kiri kita adanya Ka'bahnya kayak orang keimaman. Misalkan berduaan, yang makmum di sebelah kiri imam di sebelah kiri makmum sebelah kiri makmum. Makanya tawaf ini menempati sembahyang. Jadi diharamkan tawaf. Nah jadi ada macam nanti itu yang diharamkan ketika junub. Tapi orangnya sudah mandi, kan besar boleh yang sudah boleh. Keringan alhamdulillah daripada orang yang nifas lawan apa ya? Orang yang haid. Makanya ulama itu ada membagilah hadas itu terbagi tiga, ada hadas kecil, ada wudu, ada hadas kabir itu yang ada ya yang apa nih? Yang junub, karena ada macam yang diharamkan. Kenapa jadi hadas kabir? Karena apa namanya? Dilihat dari segi haram-haramnya anak aja. Nah apabila hadas akbar berbeda sedikit, yaitu orang nifas lawan haid bertambah ya ada tambahan suku apa diantaranya tambahannya selain 6 nih, tambahannya 6 itu tambahnya apa?
yaitu talak dan bersetubuh itu diharamkan. Makanya hadas akbar. Tapi kebanyakannya ulama itu atau guru-guru itu menerangkan hadas itu terbagi dua, hadas kecil dan hadas akbar. Nah, sampai situ. Habis itu tentang apa namanya? Tentang kisah mandi. Nanti insya Allah kita nih melanjutkan tentang apa ya? Perihal wudu. Perihal wudu lah hal-hal berkaitan dengan wudu. Jadi wudu itu secara bahasa dulu artinya al-wadu'ah. Al-wadu'ah itu artinya kebersihan, keindahan dan kecerahan. Karena itu kan bersih orang dulu, ya ada. Artinya bersih daripada yang kotor dulu. Ya ada, tangan dibasuh, untuk dibasuh, hidung dibasuh, batis dibasuh, bersihkan tadi. Nah, keindahan kecerahan bang, karena kita Nabi itu meminati umat ini kan dari asarnya wudu, ya ada bakasnya wudu, makanya tidak lebih enak daripada batasannya. Kalau ada enak tentang sunat-sunat wudu. Nah, kalau yang secara syar'an yaitu membasuh atau menyapu sebahagian anggota badan, yaitu anggota wudu. Ya ada 4 enak. Ya ada. Yang pertama yang dibasuh itu muka, 2 tangan, 2 kaki itu yang dibasuh. 1 yang disapu yaitu sebahagian kepala. Sisanya itu sunnah. Nah itu arti wudu. Nah itu adalah arti wudu. Kemudian fisabilillah itu diletakkanlah barang yang menambahi ilmu ya kan. Nah mengkayakan yang sudah duit kata kaya, nah ilmu barang kaya hati ya kan. Nah kalau kita waw ya kan, wawnya itu nantoma ya kita pelajari wudu. Nah itu apa? Air yang digunakan untuk berwudu. Artinya air yang dipakai untuk yang kita pas wudu Pak, basuh muka, basuh tangan, basuh batis itu wudu namanya. Wudu namanya bidomil waw. Kalau dipanggil waw, fathah wawnya wadu. Nah wadu itu air yang padangan digunakan untuk wudu. Misalkan ada di taman orang, ini banyak di kenapa nggak sekutu? Nah itu bahasa Arabnya wadu tuh, bahasa tingginya wadu. Itu saya bilang lah. Nah kemudian kita lanjutkan berwudu di sini. Berwudu itu setengah daripada syarat sah sembahyang. Nah makanya kita wajib mempelajari wudu. Padahal tujuan kita yang iyanya ini kan sembahyang nih. Karena setelah sehari langsung sembahyang nggak bisa wudu. Karena apa namanya wudu ini wasilahnya, ya kan? Innal ma'asal apa namanya kalau itu hanya itulah. Apabila yang itu wajib maka pelantarannya itu wajib juga mempelajarinya. Ya ada sembahyang itu wajib, tapi kayak apa? Di antara syarat sembahyang kita apa adalah tahu kayak sembahyangnya. Ya ada kayak apa tahu cara kayak sembahyangnya? Dari untuk ilmu, makanya untuk ilmunya wajib juga. Nah itu wasilah lah, innal maqasid. Nah apa namanya itu? Kaidah usul fikihnya lah. Nah berwudu ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Iya ada. Ini karena di antara syarat sah sembahyang itu karena apa? Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Wudu. Iya ada. Rukunnya ada 6 perkara. Nah rukunnya ada 6 perkara. Selain daripada 6 ini karena apa? Ada rukun. Ini di dalam kitab Sabilah ada madhab rukun itu ya wajib. Ya ada. Wajib itu iya fardu. Jurang berapa fardu sembahyang? Fardu sembahyang. Berapa fardu wudu? 6 ya, jujur. Berapa rukun wudu? 6. Berapa wajib wudu? 6. Jujur lah. Ya ada. Itu aja apa namanya? Sama aja kecuali di bab haji lah, di bab haji. Itu ada keterangannya di Sabilah Mu'tadin. Karangan Datuk Kalapai. Rangkaian lah. Nah jadi ada 6 perkara. Nyatakan rukun ya wajib, ya fardu lah. Tidak kita ketinggalan ada sah.
Nah, yang pertama nih niat di sini pada mula-mula membasuh muka, ya ada niat mula-mula membasuh muka. Dalilnya apa ya? Dalilnya hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya segala amal itu dibarengi dengan niat. Babnya itu makna maaf disertai dengan niat. Nah, niat itu karena ada dua. Ada mahalun niat, ada waktu niat, atau zaman niat. Kalau saya bilang nanti zaman niat. Nah, ya ada. Niat itu ada makhluk niat. Makhluk niat itu apa? Tempatnya niat di mana? Pilkol di dalam hati tetap niat lah. Nah, kemudian waktu niat atau zaman niat, masanya berniat itu di mana? Ya, karena muqaranatan atau muqaranan bi fi'lihi, menyertai dengan apa namanya? Dengan perbuatannya. Aku juga kita tak tadi itu apa ya? Awalu bil ibadah. Awal bil ibadat, awal melakukan ibadat, ya ada. Itu yang dinamakan apa namanya niat. Contoh air mandi ketika baju itu tekan awal, di situ berniat. Contoh berarti kayak wudu ketika berwudu ketika baju itu tekan muha, di situ berniat. Atau sembahyang kan definisinya diawali dengan apa? Takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ketika takbir itu mengatakan niat, karena kecuali ada wa kharaja ini keluar daripada itu, karena selain niat itu harus bersamaan dengan gawiannya, kecuali karena zakat boleh ketika menjulung atau niat dulu di rumah atau akan berjalan antar itu boleh kali bisa datang waktu itu juga niat. Atau puasa sekali benar mengalami satu kali pas waktu pas bunyi kaulah kali itu mulai awal malam aja sudah ketika apa berbuka. Ya, itu yang terkecuali. Yang lainnya apa dibarengi dengan niat, dengan apa gawi. Contohnya apa namanya yaitu apa membasuh muka lalu wudu. Kan dia Al-Quran kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila hendak sembahyang maka basuhlah muka kalian. Kata-katanya muka dulu. Berarti yang wajib itu adalah muka, dibasuh dulu. Ya kan? Rukun wudu ini ada 6. 4 berasal dari Al-Quran, 2 berasal dari hadis. Bagaimana keterangannya lah. Nah, kemudian apa namanya? Sahaja aku mengangkat hadis kecil, baik. Niat pada mula-mula membasuh muka di sini seperti diniatkannya di dalam hatinya, ya kan? Mahalnya di hati kan? Nah, sahaja aku mengangkat hadis kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala itu bahasa kitanya lah. Jadi ketika membasuh muka itu yang mana karena di muka itu misalnya bermain dari ke atas. Nah, ini anehnya yang sunat itu dari yang ada yang sunatnya. Nah, di sini berniat sahaja apa tadi mengangkat hadis kecil untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya itulah yang terlapus di niat itu sunat. Jadi niat itu kayak apa? Ketika kita menanai baju itu diterang. Anak membasuh muka. Nah, ketika menanai itu situ niat, terlapus di niatnya. Di situ sudah disunatkan. Misalkan apa yang panjangnya? Nawaitu rob al hadasil asgari istimati sholati fardun lillahi ta'ala. Kalau gimana nih? Yang pendek aja, yang pendek kita. Nawaitu doa fardun lillahi ta'ala. Nah, saja berwudu fardun utama. Banyak apa namanya versinya itu banyak yang paling nyaman ini sudah. Nawaitu doa fardun lillahi ta'ala. Kira-kira kita punya yang pendek kan? Dulunya kita beri. Ya ada. Nah, yang pendek ya ada. Di berpengajian itu sedikit saja cuma masuk belah daripada banyak lebar, sisanya mubazir.
yang di bawah kulit tidak tahu ya. Apalagi yang di bawah kulit tidak tahu ya. Pendek sementara, tapi masuk beratan ke hati maksudnya lah. Nah, jadi ya dari yang paling pendeknya nawaitu doa pardon tidak ditahan saja untuk doa kenal Allah atau wajib kenal Allah Allah sudah yang pas mana yang kenal namanya karena basuhan di situ niatnya ya kan yang waktu terhapus di niat ini terus banyak di tangan kita ya kan nah kayak kalau misalkan ada punya misalkan orang nih was-was ya kan nih apa saja niat dan niat dalam hati kata dulu dia ada ya kan nih inyalah orang was-was itu untuk kalbi lemahnya hati kenapa gerak karena ada ilmu fikih mengingatkan adalah kan al ilmu ya apa namanya al ilmu kan yang apa al ilmu yakin ilmu itu adalah keyakinan ya kan kenapa gerak ini dari turun ngaji bersambung ya ada fikih kurang itu tadi biasanya was-was yang jadi was-was itu sedangkan wal yakin yuzalus yujad apa ya apa namanya yuzalus sakfala yakin itu menghilangkan apa keraguan menghilangkan keraguan lah. Nah, sedangkan kalau was-was satu ya dulu ala ilatil ilmi orang yang was-was itu menunjukkan sedikitnya ilmu yaitu ilmu fikih yang maksudnya adalah ilmu fikih orang mengaji yang manis dulu kayak tasawuf kadang ngaji fikih itu biasanya was-was kurang kan ya ibarat semuanya usolli ya Allah Akbar dasarullah Allah Akbar dasarullah rasakan lepas di membuat dia di situ ya kan ibarat mandi itu di batang apa sudah menjadi buruk namanya apa namanya namanya luluslah ya nah tujuh ini dari lahir Allah nah jadi kayak apa nih bersifat jadinya kayak apa caranya jadi banyak itulah di apa namanya di tanah ini kita letakkan di dalam itu sambil kan ya kan saja urut patulan Allah ngerti yang asalkan nah juga itu apa namanya kamu itu apa saya lagi basuhan yang kedua itu menyempurnakan aja lagi nah luar biasa hikmahnya kenapa Nabi itu mensunahkan ada dua ada di tiga yang wajib itu sempurna aja orang ini ya ada Nabi apa namanya mensunahkan ada basuhan kedua ada basuhan ketiga karena apabila yang pertama itu kan sempurna basuhannya karena sudah dalam bagian muka kita makanya yang kedua ini yang untuk menutupi seandainya yang kedua harus sempurna yang ketiga yang untuk menutupi itu apa namanya di antara hikmah apa sunnah ya ada di antara hikmahnya sunnah jadi kayak itu tadi nawai apa saya jawab dulu waktu pertahun ya kan sampai apa kan ada di semua yang mana aja pulang yang bacakan dibasuh nah menduai ini itu sunat hukumnya nah arti istilah niat itu pada syarat ialah mensengaja sesuatu beserta memperbuatnya ya apa namanya ialah menyengaja sesuatu beserta memperbuatnya kan situ berniat di situ memasuki basuh jangan terdiri jangan dulu apabila dulu atau terdiri setelah membasuhnya niat itu ada sahnya ada sah yang sahnya itu berimbang ya ketika basuhan itu seandainya dia mengatakannya tetap hidup nah angkatnya ke atas banyaknya tadi dia selama bayang itu kali gugur tuh selama lagi ya kan masih di bagian bawah aja tatakannya ke atas kurang nah itu yang di atas itu kan terlihat ada katanya terlihat atau yang bagian kedua sudah yang menutupi di basuhan yang kedua yang menutupi nah itu bagi apa namanya bagi yang apa namanya wudu orang yang sehat ya kata orang yang sehatnya wudu itu terbagi dua ada niat orang wudu terbagi dua ada niat salim lah ada niat daim niat salim itu yang orang sehat yang kayak tadi niatnya yang itu dua fardu lillahi ta'ala seperti tapi yang punya niat apa niat daim maksudnya daim apa daimul hadas apa namanya
berhalang atau berlanjutan apa berhadas. Contohnya dalam kayak istihadah itu sucinya lah. Cuman yang berhadas kecil aja lagi kagak hadas besar. Artinya apabila anak sembahyang itu dengan cukup dengan dibawa wudu aja, ya ada. Sudah apa? Boleh sembahyang atau punya apa namanya Daimul hadas ini ada 3, ya ada. Sulusul bawal namanya hadis kami, sulusul dal itu istihadah, ada sulusul ri, kalau terangkut saja, ya, kalau terangkat itu terangkut, nah ya ada. Nah itu kan wudunya apa ya? Wudunya kita niat daim, beda dengan apa? Resah yang menggunakan yang tadi doa apa niatnya. Nama itu doa misalkan Alhamdulillah ta'ala ada resah. Niatnya kayak apa? Nama itu doa istibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Saja aku dulu mengangkat hadas kecil, saja aku dulu untuk membolehkan sembahyang yang difardukan karena Allah Ta'ala. Itu membolehkan biasanya sebenarnya kan boleh mau berada di sembahyang. Tapi ini sambil sembahyang akan keluar titik banyak kami ya ada atau titik banyak apa banyak jalan istihadah karena ada membolehkan ulama ya istibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Saja aku berwudu untuk membolehkan sembahyang yang difardukan karena Allah Ta'ala. Itu sudah dalam di apa namanya jelaskan. Jadi ketika sudah masuk waktu sembahyang hanya boleh diwudu. Beda halnya orang yang apa niat apa wudunya niat salib adalah orang yang sehat biasanya itu boleh berwudu sebelum masuknya sembahyang. Dan itu ulang yang apa namanya daimul hadas tadi yang orang istirahat tadi apa semalam tuh satu sembahyang satu wudu pada bawah yang kali melimanya atau kayak maghrib ini kayak Isya digabung pada bawah satu kali wudu. Apabila sudah masuk sembahyang yang kedua ada wudu bahasa. Nah kemudian yang kedua, nah ini rukun yang kedua lah membasuh muka, ya kan? Dalilnya baghusilu wujuhakum. Dikit lagi. Nah kemudian di tafsir itu ulama menafsirkan baghusilu wujuhakum itu kan maka basuhlah muka-muka kalian muka-muka kalian. Nah jadi tafsirnya wujuhakum itu zahira baghusilu zahira wujuhikum. Artinya basuh bagian zahir muka kamu, bukan bagian batin. Karena muka itu terbagi dua, ada batin, ada zahir. Ya ada. Yang diwajib dibasuh itu ketika wudu itu bagian zahir, bukan batin. Batin muka pun ya bergerak. Batin muka ada 3. Yang pertama biji mata, kalau perlu kucing mata. Apalagi untuk misalkan baju masjid, ya ada, boleh kan baju masjid? Kan yang memuliakan baju yang pakai itu adalah baju yang biasanya baju laut, jangan ingat hadas mata, ya ada. Nah ini yang bagian pinggirnya nih, yang bagian pinggirnya ya berpuk mata aja. Kalau matanya jangan berapa, jangan dipinggir makan, jangan dijari makan, ya ada. Nah kalau dia lubang itu ada kalau lubang itu sama saja itu di luar daripada muka. Kemudian apa lagi selain lubang hidung, lubang mulut. Ya ada mulut sampai ke mulut sambil wudu, sambil membasuh muka sambil dalam muntong kesoakan. Ada sunat itu bagian permulaan sebelum membasuh muka. Yang paling itu yang bibirnya aja, yang bibirnya, yang bagian zahir ketika kita ke pantai terlihat bibirnya. Nah itu yang diwajibkan membasuh. Ini panjang lah kan penjelasan ini mungkin aja lah ya ada. Ini kena muka ini banyak yang perlu apa namanya yang betul dijelaskan lah ya gitu sudah masuk bisa. Nah mudah-mudahan ada beberapa manfaatnya yang menggunakan berkah Rasulullah dengan berkah kita mandi
tutup di negeri seperti ini dengan keberkahan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kita, keluarga kita, guru kita, diri kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi dunia maupun niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.